Betul, Pak. Saya itu sebetulnya baru saja mau melaporkan masalah ini ke Bapak, ke kepolisian. Iya Pak Polisi, Tuan Mister nih orangnya baik kok. Robi aja mau dikasih duit 100 juta. Robi, shut up. It's not relevant, okay? Pak, percayalah pada kami. Iya, Bapak itu harus percaya sama kita. Putri itu anaknya alim, dia nggak pernah bohong. Dijamin deh, Pak. Kalau misalkan mau nelfon ke kepala sekolah juga bisa nih, Pak. Nih ya, saya punya nomornya. Pak, guru BP-nya aja nih ada. Oh iya, Mah. Terus dokternya bilang apa? Mama bisa dioperasi kan? Gimana mau dioperasi? Biaya operasinya itu 300 juta. Mana cukup uang ini 100 juta? Ya kurang. 300 juta, Mah. Jadi gini aja. Mendingan sekarang kamu pergi cari duit lagi. Sana. Masya Allah, Mah. Uang 300 juta itu kan nggak sedikit. Ica nggak tahu harus cari di mana. Kamu itu nggak tahu apa nggak mau sih, Ca? Masya Allah, Mah. Udah nih gak usah pakai Masya Allah segala. Kamu aja pergi sehari bisa pulang bawa uang 100 juta. Tinggal kamu ulang aja lagi 2 hari. Berarti udah bisa dapat 200 juta lagi. Berarti 300 juta. Gitu aja kok susah sih. Udah sana pergi lagi. Mama tega banget sih, Mas, sama Ica. Tega. Kamu tuh yang tega sama mama. Cari alasan aja melulu. Udah sana pergi cari duit. Cari lagi sisanya 200 juta. Iya, Ma, Ica pergi dulu ya. Permisi, Ibu. Oh iya. Maaf, ini hasil visumnya. Oh iya. Terima kasih ya, Iya, Bu. Suster. Sama-sama. Maaf dengan Bu Aira. Iya. Maaf, dengan Pak siapa ya? Saya Handi, pengacara Pak Pit, Bu. Oh, Bapak akhirnya datang juga, Pak. Bu Aira, langsung aja kasih hasil visumnya. Iya. Oh, iya. Pak, ini hasil visum dari putri saya. Silakan. Tadi putri saya juga ikut datang ke rumah papanya Rasti. Dan dia kena pukulan pakai stick golf. Putri saya juga bersedia untuk menjadi saksi, Pak. Baiklah, saya rasa kita langsung ke kantor polisi saja, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak, tunggu sini. Putri gimana keadaan lo? Nggak apa-apa kan? Nggak ada yang retak kan, Put? Alhamdulillah, aku nggak apa-apa kok. Justru yang lebih parah itu sekarang papanya Bianca. Soalnya dia tuh lagi ditahan di kantor polisi. Elisa, my daughter. Guys, Icannya di mana? Kalian nggak ngasih tahu dia? Tadi sih dia bilang kalau misalkan dia itu mau nemenin nyokapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ica. Put, lo nggak apa-apa kan, Put? Loh. Cak, katanya tadi lo nggak mau ikut. Iya, tadi sih gitu. Cuma gue kepikiran Putri terus. Terus pas gue ke rumahnya tadi ketemu Bang Harap, katanya Putri di rumah sakit. Cak, makasih banget ya. Teman-teman juga semuanya makasih. Alhamdulillah. Kalian itu nggak ngumpul 1 hari aja, udah seperti nggak makan 1 hari juga. Kita kan soulmate. Alhamdulillah. Jadi kalian mau ikut juga ke kantor polisi? Iya, ikut Tante. Iya? Iya. Ya oke, yuk kita berangkat ya. Gila, Dan. Nekat banget bokapnya Bianca. Masa nih ya, dia berani-berani yang ngehajar bokap gue. Tapi, ya lihat aja akibatnya sekarang. Nih ya, semua yang berani macem-macem sama bokap gue, hukumannya instan. Sekarang, bokapnya Bianca itu udah ada di kantor polisi, tau nggak, Dar? Ya, mudah-mudahan sih dia sama anaknya masuk penjara bareng. Masya Allah, Rasti. Kok lo tega banget sih? Emangnya lo gak kasihan apa sama bokapnya Bianca? Kasian. Sumpah loh, ngapain
ngapain gue kasihanin orang gak tahu diri? Justru sih gue syukurin tuh orang. Rasti! Apaan sih? Lo mau ngebelain bokapnya Bianca? Dar, lo kapan sadar sih? Lo itu berdiri di pihak yang salah. Kalau lo mau aman, harusnya lo satu sisi sama gue. Karena gue itu pihak yang kuat, Dar. Gue bisa ngelakuin apa aja buat balas Bianca. Termasuk juga menghukum kalian. Jadi, pakai otak lo deh, Dar. Nih ya, mendingan sekarang lo buru-buru gabung sama gue. Dan lo buru-buru baik-baikin gue. Daripada lo kena balas dendam gue kayak Bianca. Lo gak mau kan hilang gak tahu rimbanya kayak dia? Mana bokapnya sekarang harus ngedekam di penjara lagi? Rasti, lo tuh bener-bener psycho ya. Omongan lo itu udah kayak cewek sakit gila, tau gak? Jaga omongan lo ya. Jiwa gue itu gak sakit. Tapi gue itu cuma mau nunjukin ke lo kalau gue bisa ngalahin Bianca. Selama ini kan kita cuma babunya dia. Kita dibentak-bentak disuruh ini itu. Tapi masa itu udah lewat, Dar. Sekarang gue bosnya. Jadi kalau lo mau jadi temen gue lagi, gue bakal kasih hadiah buat lo. Hadiah? Iya, hadiahnya lo bakal jadi sahabat cewek paling berkuasa di sekolah. Yaitu gue. Dan gue yakin kita bakal jadi primadona di SMU 2000, Dar. Dan cowok-cowok bakalan tunduk sama kita. Rasti, gue itu nelpon lo liatnya tuh pengen bikin lo insaf. Tapi kok lo malah kayak gini sih? Gue tuh pengen berbagi pengalaman setelah gue tuh bertobat. Nih, Ras, gue ceritain ya. Kemarin itu gue ikut zikiran dan ceramah di masjid. Tahu gak sih, pulang-pulang dari zikiran itu rasanya tuh hati gue tenang banget. Rasanya hati gue tuh adem banget, seadem-ademnya. Apa? Adem? Kaki lo kena beling lo sebut adem? Kok lo tahu sih kaki gue kena beling? Jangan-jangan lo yang naruh beling di situ, iya? Masih mending ya gue kasih beling doang. Lain kali gue bakal taruh ular di kasur lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Ya ampun, Dar. Nih ya, Dar. Biasanya kalau lo kaget itu lo tuh ngomongnya OMG. Ya terserah gue dong, mulut-mulut gue. Oke. Jadi gimana? Lo mau jadi temen gue lagi atau jadi musuh gue? Duh, udah deh, Dar. Nggak usah beratin Ramos. Ramos itu ganteng. Enggak, cemen iya. Nanti gue bakal cariin cowok yang lebih keren daripada dia deh, Dar. Yang maco luar dalam. Oh iya, Dar. Dulu kan lo juga pengen tas Hermes itu kan? Yang harganya 230 juta. Entar gue beliin deh, Dar. Buat bonus kalau lo mau jadi temen gue lagi. Nanti kita kembaran deh. Terus kita kan bisa pamer sama Bianca. Pasti Bianca gigit jari, Dar. Gimana? Lo terima tawaran gue nggak? Buruan jawab, Dar. Lama banget sih mikirnya. Gue... Awas ya, Dar, sampai lo bilang enggak. Lo nggak lupa kan kalau bokap lo itu kerja sama bokap gue? Kalau lo nolak, gue bakal bilang bokap gue untuk pecat bokap lo. Jadi kan bokap lo jadi pengangguran. Terus keluarga lo jadi kelaparan deh. Ya Allah, Rasti. Kok lo tega-teganya sih? Gue gak nyangka ya. Ternyata lo tuh beneran sakit jiwa. Gue hitung sampai 3. Kalau sampai hitungan ketiga lo belum jawab, gue bakal lakuin ancaman gue tadi. 1. Ya Allah, gimana ini? Gue gak mau bokap gue sampai dipecat gara-gara gue. Tapi gue juga gak sudi temenan sama dia. 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramos. Halo ya sayang. ampun, kamu bawa apa? Aku bawain kamu es krim spesial. Ya ampun, aku mau. Oh, ini kan kesukaan aku, kok kamu tahu sih? Ramos gitu loh. Oh, makasih. Aku cobain ya. Itu spesial buat kamu. Oke? Makasih. Cobain ya. Iya, kita makan bareng ya. Halo, Dar. Jangan mau, Dar. Ingat tas Hermes, Dar. Ingat cowok dari gue tuh lebih keren, Dara. Gimana? Enak nggak? Enak banget. Rasanya tuh ya kayak melayang ke surga ke-7, tau gak? Tapi bener enak deh. Gak tau ya, kok enak sih kali ini? Ramos gitu loh, tahu. Duh, Dara, tolak aja, Dar. Emang kurang ajar lo ya. Hey Beb, habis ini kan aku mau latihan basket. Kamu temenin aku ya, kamu nonton ya. Habis
habis itu kita ke masjid bareng, kita sholat, kita itikaf deh. Iya ya, mau kok. Thank you sayang. Aku pasti ikut dong. Lihat aja lo, Dar. Gue bakal hukum lo sama kayak gue ngehukum Bianca. Pak, putri saya adalah saksi. Bener, Pak. Dan Om Pit tuh nggak salah. Ini semua tuh cuma kesalahpahaman aja. Om Pit itu panik karena putrinya Bianca sekarang lagi hilang. Astagfirullahaladzim. Om Pit. Dasar preman! Om, udah. Masya Allah. Putri! Om, Putri! istighfar, Om. Kendaliin diri, Om. Om nggak bisa. Om nggak bisa ngendalin diri, Putri. Maaf. Kalau harus berhadapan dengan bajingan ini. Dia sudah menculik Bianca. Dasar preman kampung! Saya nggak pernah menculik siapapun. Kamu telah memfitnah dan menganiaya saya. Sekarang saya malah curiga. Jangan-jangan kamu mengarang cerita ini. Kamu sembunyiin Bianca biar dia batal masuk penjara. Iya kan? Kamu ini benar-benar bisa membalikan semua fakta apa? Ayo sini kamu. Sini. Ya Allah. Putri. Astagfirullahaladzim. Kamu apa, Putri? Kamu benar-benar kelewatan kamu ya. Benar-benar kamu kelewatan. Betul, Pak. Saya itu sebetulnya baru saja mau melaporkan masalah ini ke Bapak, ke kepolisian. Iya Pak Polisi, Tuan Mister nih orangnya baik kok. Robi aja mau dikasih duit 100 juta. Robi, shut up. It's not relevant, oke? Pak, percayalah pada kami. Iya, Bapak itu harus percaya sama kita. Putri itu anaknya alim, dia nggak pernah bohong. Dijamin deh, Pak. Kalau misalkan mau nelfon ke kepala sekolah juga bisa nih, Pak. Nih ya, saya punya nomornya. Pak, guru BP-nya aja nih ada nih nomornya nih, Pak. Nih, Pak. Saya punya nomornya Bu Haju. Nih, Pak. Nih, lihat ya. Nih, aja Bu Haju. Pak, kepala sekolahnya aja, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup keterangan dari kalian. Jadi sekarang kalian silakan keluar. Pak, emangnya benar keterangan kita udah cukup buat Bapak? Iya, Bapak yakin, Pak? Iya, Pak. Bapak yakin nih, Pak. Mumpung kita masih ada di sini nih, Pak. Nanti Bapak nyesel loh. Tapi tuh Bapak harus percaya sama kita. Putri tuh nggak pernah bohong, jujur deh. Iya, Bapak. Nih, Bapak lihat aja nih, Pak. Guru BP-nya nih. Tanya aja nih, Pak. Sudah cukup. Anak-anak kalian keluar dulu ya. Ya. Bu Roro, saya minta tolong ya. Bawa anak-anak keluar dulu. Siap, Bu Aira. Ayo, come on. Everybody, get out. Move. Come on. Tunggu, jangan lelet kayak Cara apa kali ya? Ini hasil visumnya, Pak. What? Serius lo lihat Bianca? Where? Oh? Siapa namanya? Oke. Thank you so much ya. Oke. Bye. Ada apa sih? Ya Allah, Putri. Lo baik banget sama kita. Dia ngasih tahu kita Bianca ada di mana. Di mana? Apa? Bokapnya Rasti berantem sama bokapnya Bianca? Iya, terus ya Putri tuh mau misahin mereka, malah kena pukul. Astaga. Coba kamu telepon Putri. Keadaan dia sekarang gimana? Coba. Iya. Astagfirullahaladzim. Aku tuh bener-bener gak nyangka ya. Kok Rasti bisa jahat kayak gini sih? Dasar perempuan psycho. Jahat banget tuh orang. Astagfirullahaladzim. Halo Putri, Assalamualaikum. Ini gue Dara, gue cuma mau nanya keadaan lo gimana. Soalnya gue denger-denger. Apa? Astagfirullahaladzim, lo serius Put? Iya gue bilangin ya. Assalamualaikum. Ramus, Putri butuh bantuan kita. You like that? Yeah, in your face. Sendal udah balik?